Saudara, masih terkait COVID-19, proyeksi ekonomi Lembaga Keuangan Dunia, darah biru, darah Crazy Rich, darah bias, rasa manapun tak luput dari COVID. Saudara, data ini kami ambil dari Bloomberg Billionaires Index dengan data terakhir 25 Juni atau kemarin. Kalau kita lihat yang tadi saya sebutkan, kemarin IMF juga sudah melakukan koreksi begitu ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga tidak lepas di situ, akhirnya dikoreksi terkontraksi minus 0,3%. Sementara global juga diturunkan lagi. Nah, perlambatan ekonomi tentu ini juga berkaitan dengan daya beli masyarakat dunia begitu, tidak terkecuali untuk Indonesia. Nah, akibat COVID-19 akhirnya para orang kaya konglomerat di dunia, tidak terkecuali orang kaya di Indonesia juga ikut kena dampaknya. Pertama, kita akan bahas Hartono bersaudara. Pertama dari Budi Hartono dulu, saudara. Ini merupakan bos dari grup Djarum dan juga pemilik saham mayoritas dari bank swasta terbesar di Indonesia, yakni Bank Sentral Asia ataupun BCA. Dia ini memiliki kekayaan sebenarnya 14,1 miliar dolar Amerika Serikat. Namun semasa pandemi sejak awal tahun itu menjadi 2,98 miliar turunnya begitu. Jadi angka yang cukup besar akibat COVID, saudara. Dan harta dari kekayaan milik Budi Hartono sebenarnya kalau kita setarakan dengan emas itu 8,6 juta ons troy emas atau 352 juta barel minyak mentah. Jangan dibayangkan nanti kita tenggelam begitu. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa secara fakta acak, bos dari grup Djarum ini, saudara, 95% pasokan cengkeh dunia dipakai untuk rokok kretek. Jadi bisa kita bayangkan. Nah, dari ini merupakan salah satu sektor usaha yang sebenarnya memberikan pemasukan cukai juga untuk negara. Jadi kalau kekayaan dari Pak Budi ini berkurang, tentu ada dampaknya nih untuk kondisi fiskal Indonesia juga sebagai pemasukan kas gitu. Nah, selanjutnya saudaranya tentu saja ini Michael Hartono, saudara. Michael Hartono juga sama ya. Sumber kekayaannya masih sama dari dua perusahaan, yakni grup Djarum dan juga BCA. Nah, dia memiliki kekayaan 13,2 miliar dolar Amerika Serikat. Namun semenjak pandemi itu turun, saudara, turunnya mencapai 2,8 juta miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kalau kita setarakan lagi dengan emas maupun minyak, saya agak sedikit menutup gambar Pak Michael ya. Maaf Pak Michael, 11 tahun berturut-turut jadi orang terkaya di Republik Indonesia gitu ya, tidak ada yang bisa geser. Nah, hartanya itu setara dengan 7,53 juta ons troy emas atau setara dengan 329 juta barrel minyak mentah. Nah, saudara, ini kalau kita lihat mungkin logikanya begini, apa yang membuat kekayaan dari Hartono bersaudara ini turun? Jadi kalau Anda masih ingat, kemarin ada salah satu perusahaan yang itu buruhnya terkena COVID katanya begitu. Saya nggak ngomongin dengan grup Djarum ya, grup Djarum tidak mengalami hal itu. Tetapi yang saya mau bilang di sini adalah ada sentimen di market, ada psikologis orang. Jadi sehingga membentuk new normal orang perokok. Jadi konsumsi rokok itu pun akan berkurang karena takut. Apalagi kan itu kalau kretek itu kan dipakai tangan gitu ya untuk memprosesnya. Jadi sedikit memberikan ketakutan juga begitu di pasar. Nah, selanjutnya juga kalau Anda lihat di situ, kalau kita lihat secara faktanya, itu rokok kretek ranting tangan dibuat oleh 60.000 pekerja. Nah, ini tadi saya jelaskan bahwa ada ketakutan di market gitu, sehingga ya mau tidak mau kekayaan Pak Hartono bersaudara ini turun. Sementara kalau dari Bank BCA, kalau kita ngomongin soal perbankan kan juga tidak lepas gitu ya dari masalah COVID ini. Nah, semasa COVID kita kan tidak lepas dari berita likuiditas lah ataupun penyaluran kredit, NPL dan lain segala macamnya. Nah, di masa COVID tidak terkecuali untuk Bank BCA, mereka pasti selektif untuk memberikan penyaluran kredit. Nah, kalau penyaluran kreditnya ini tidak lancar, maka artinya ini tidak akan bagus untuk perekonomian juga gitu ya. Jadi keuntungan juga seret. Nah, kalau untungnya seret ya uang yang masuk ke kantong Pak Hartono juga berkurang gitu. Nah, jadi di sini saya mau bilang begini sih, saudara, yang namanya COVID memang tidak pilih-pilih. Mau Anda darah biru, mau Anda konglomerat, mau siapapun semua kena gitu. Mungkin ada yang ngomong begini, apa dampaknya buat saya, yaitu dia tadi kalau dari sektor rokok, saudara, ini bisa mendatangkan cukai rokok. Nah, itu merupakan salah satu pemasukan negara yang konsisten. Bahkan seringkali tuh kan ntar dinaikin atau diturunin gitu. Itu menimbulkan polemik tersendiri karena memang rokok itu semacam pedang bermata dua gitu kan. Nah, selanjutnya
Selanjutnya kita juga punya Tan Seok Jin, masih dari sektor yang sama gitu ya. Masih rokok, hisap menghisap gitu ya. Untuk kekayaannya itu 6,83 miliar, namun semasa pandemi mengalami penurunan, turunnya menjadi 987 juta dolar Amerika Serikat. Nah, kalau kita sandingkan lagi tidak kalah banyak, memang nggak lebih besar dari Hartono bersaudara, tetapi cukup cuan, yakni 3,89 juta ons troy emas, atau 170 juta barel minyak mentah. Nah, pertanyaannya lagi, apa urusannya kalau dia yang kurang duitnya, kenapa saya harus menyaksikan Kompas Bisnis untuk presentasi ini gitu ya. Salah satunya saudara, konglomerat merupakan salah satu penyetor pajak individu terbesar di Indonesia. Di tahun 1990 misalnya, ini Tan Seok Jin pernah jadi wajib pajak individu terbesar gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau orang kaya di Indonesia mengalami penurunan kekayaan, maka memang sih saya tidak bilang drastis nanti bakalan turun pendapatan negara, saya nggak bilang begitu. Tetapi faktanya adalah mereka merupakan penyetor pajak terbesar ke Republik ini. Selanjutnya selain dari sisi rokok begitu ya, oh ya satu lagi sih supaya tidak dilupakan, yang namanya rokok ini kan dia mempekerjakan banyak sekali buruh gitu kan. Jadi artinya dia ini padat karya di sektor real, jalan gitu. Kalau uang mereka banyak, maka kan nanti bisa lebih banyak lagi nih orang-orang yang diperkerjakan. Nah, kalau keuntungannya seret, ya hati-hati. Saya dan Anda mungkin tidak bekerja di perusahaan mereka, tetapi saudara-saudara kita itu bekerja mencari untung di perusahaan mereka. Selanjutnya kita juga masih punya nama yang sama. Prayogo Pangestu, saudara, merupakan pendiri Barito Pacific. Dia memiliki kekayaan 6,34 miliar dolar Amerika Serikat atau mengalami penurunan sayangnya ketika COVID gitu ya. Itu dia turun 2,3 miliar dolar Amerika Serikat, saudara. Nah, hartanya itu setara dengan 3,61 juta ons troy emas atau 158 juta barel minyak mentah. Nah, dalam fakta yang kami riset, tim Kompas Bisnis Riset, itu ayahnya adalah seorang penyadap getah karet. Gitu. Jadi siapapun orang tua kita, artinya kita bisa berhasil. Saya sih mengutip itu ya, kita bisa kutip itu dari Pak Prayogo Pangestu. Bapaknya boleh penyadap getah karet, tapi dia masuk daftar orang terkaya nomor 5. Bukan nomor 5 sih, masuk jajaran nomor 5 di Indonesia gitu. Nah, selanjutnya kita juga punya yang lain ya, yang merupakan perantau gitu ya, pernah masuk ke Indonesia dan perusahaan dia salah satunya di bidang polyester terbesar di Thailand gitu kan. Maksud saya dia merupakan imigran yang datang ke Indonesia dan dia juga punya perusahaan terbesar di Thailand, polyester. Dia perusahaannya ada di 30 negara. Jadi jangan dibayangkan. Ini kekayaannya itu 5,9 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kalau dibayangkan kalau beli Yupi rame itu jalanan gitu kan. Namun saat pandemi itu mengalami penurunan kekayaannya 493 juta dolar Amerika Serikat. Angka yang tidak sedikit, angka yang besar gitu. Nah, dan yang jelas saudara, ini dia pernah menikahi adik termuda miliuner India Laxmi Mittal gitu. Jadi ini dia saudara, dia juga graduate di London, di Inggris gitu. Memang hartanya cukup besar. Meski tadi saya sebutkan mereka mengalami penurunan yang banyak, itu kekayaannya terutama untuk Pak Hartono bersaudara sekitar 70 triliun rupiah. Namun dia tetap menjadi orang terkaya di Indonesia gitu. Selama 11 tahun berturut-turut. Boleh sih 70 triliun hartanya berkurang, tapi 7 turunan nggak habis itu hartanya gitu ya. Jangan cengang saudara, be rich supaya nggak iri, nggak dengki gitu. Namun ini dia tadi saudara paparan kami terkait dengan graduates. Memang tidak semua orang kaya ataupun konglomerat mengalami permasalahan pada masa COVID. Ada juga yang untung gitu. Nah, kalau dilihat misalnya Jeff Bezos, itu dia bahkan semasa pandemi menambah kekayaannya dia, bahkan menambah jumlah karyawannya 100.000 pekerja lah kurang lebih di bidang digital. Kenapa begitu? Karena kan sekarang kita sudah online ya, jadi semakin banyak orang yang belanja online ya akhirnya dia semakin kaya gitu.